posisi di bundaran Waru, Sidoarjo, Surabaya. Posisi mogok karena banyak trouble dan kendala. Saya putuskan untuk saya dorong ke kosan saya untuk saya cek lebih lanjut. Ini banyak yang trouble, di engkol pun nggak bisa nyala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video tadi malam. Tadi malam ada motor seorang mogok ya, motor Beat ESP. Kurang lebih ini tahun 2016 yang sudah menggunakan starter ACG. Setelah saya cek, ini trouble di bagian pengisian, karena tadi malam itu keadaan akinya ini ngedrop. Oke, untuk menunjukkan bahwa sistem pengisiannya ini trouble, saya akan lepas salah satu dari kabel aki ya. Kalau tidak normal dia akan mati, kalau normal dia masih hidup. Dia mati, jadi mengandalkan aki, sehingga kalau daya yang pada aki ini habis, otomatis motornya mogok. Nah, penanganan pertama apa yang perlu dicek? Yang perlu dicek sebelum kita cek lebih jauh, kita cek bagian relay ini. Relay ini kita cek. Ini selain buat starter, ini juga berfungsi buat pengisian. Ya, kita cek dulu apakah arus yang ada di sini itu normal. Kita cek jalur-jalurnya dulu. Ini posisikan di negatif aki. Nah, tengah ini harus ada daya 12 volt. Nah, normal ya, ternyata daya 12 voltnya keluar, jadi nggak bermasalah di kabelnya. Kita cek tengahnya. Ini keluar arus ketika dikontak. Oke, kita coba cek apakah keluar. Nah, ternyata normal. Ketika arus dikontak, dia keluar arusnya ya. Ketika dikontak berarti menunjukkan bahwa normal. Nah, untuk mengecek apakah relaynya rusak, kita cek, kita jumper yang dari kontak tadi menuju jaluran ini, yang saluran ke ECU. Ini kan daya 12 volt, ini saluran sinyal ke ECU. Kita jumper aja yang dari kontak tadi, kita jumper ke ECU. Nanti kita coba lepas akinya, apakah hidup, apakah mati. Jika hidup, berarti relay ini bermasalah. Oke, untuk mengecek
apakah relay ini rusak. Karena saya tidak punya alat ya, jadi sederhana saja, kita jumper yang arus dari kontak, kita jumper ke arus yang menuju ke ECU. Oke, kita lepas. Negatif aki tetap nyala. Nah, nyala kan, berarti fix relaynya yang bermasalah. Relaynya bermasalah. Jadi sebelum memvonis itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek relay 5 kaki. Cek relay 5 kaki dulu. Jadi daripada kita harus keluar uang jutaan, mending kita harus teliti mengecek jalur-jalurnya, terutama di jalur pengisian. Oke, coba kita langsung ganti menggunakan relay yang baru. Oke. Nah, ini relaynya yang baru. Kebetulan tadi tidak ada yang original, jadi adanya yang biasa. Untuk memastikan bahwa ini relay yang bermasalah, saya akan pasang relay yang baru ya. Oke, sudah terpasang. Ini relay yang lama. Kita on kan kontak, kita starter tangan. Nah, dia nyala. Posisi aki masih terpasang ya. Coba kita lepas. Apakah relaynya berjalan dengan baik? Terkadang kan elektronik kita tidak tahu. Kadang ada yang tidak baik, kadang ada yang trouble gitu. Kita coba lepas salah satu arus dari aki. Nah, sudah terlepas, motor tetap hidup, berarti normal, pengisian pun normal. Jadi fix ya, ternyata cuma relaynya yang bermasalah. Ininya rusak, ini bekasnya dicongkel, nggak tahu. Oke, sekian, terima kasih. Saran saya, cek yang utama dulu ya sebelum memvonis ECU. Jadi kebanyakan orang itu langsung divonis ke ECU tanpa mengecek jalur yang utama. Perlu diketahui, saya ingatkan bahwa relay 5 kaki ini tidak hanya untuk relay starter, tetapi juga bekerja untuk pengisian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya agar nanti setiap saya membuat video baru langsung muncul di beranda Anda. Oke, salam kuku ireng, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.